Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik-baik, dan saya terus berdoa pemeliharaan Tuhan menyertai saudara. Pada renungan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan sekali lagi, dan saya memberikan judulnya adalah cara mendengar yang benar. Saudara, di ayat Lukas 8 ayat 18 dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, belakangan hari ini kita banyak mendengarkan berita-berita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terperangkap dengan berita yang salah, isu-isu yang tidak benar, dan membingungkan sehingga membuat keputusan yang salah juga. Nah, saudara, kita bersyukur kita mempunyai firman Tuhan yang adalah final authority atau otoritas terakhir dalam kehidupan kita. Nah, firman ini Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi pegangan hidup, sehingga setiap masalah yang kita hadapi, tantangan apapun juga yang kita hadapi, kita tidak perlu mencari ke kiri ke kanan, tetapi ada semuanya jawabannya di dalam firman Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus mendengar yang baik, ya, kita harus minta Roh Kudus untuk memberikan penerangan di dalam hati kita, dalam pikiran hati kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang menjadi kehendak Allah yang sempurna. Amin. Nah, saudara, Amsal 4 ayat 20 sampai ke 22. Amsal 4 ayat 20 sampai ke 22 dikatakan seperti ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita semua. Ya, saya percaya bahwa kita adalah orang yang paling bahagia. Anak-anak Tuhan harusnya adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Kita punya Allah yang luar biasa, yang peduli, yang memperhatikan. Nah, saudara, tapi juga kita belajar, ya, di dalam firman-Nya bagaimana kita harus bertumbuh dalam iman kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat yang barusan kita baca. Yang pertama dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Nah, kata perhatikan ini adalah sebenarnya tanda keinginan untuk belajar, bukan? Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya ini, ya, perhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi sikap hati kita adalah selalu mau belajar, kita memperhatikan. Dan dikatakannya selanjutnya adalah arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, saudara, kalau seseorang yang memperhatikan, dia bukan hanya menatap matanya, bukan? Tetapi sewaktu ada sesuatu yang perlu perhatian, biasanya dia memajukan, dia memasang telinganya lebih dekat lagi, mendengar maksudnya apa yang dikatakan itu, bukan? Dan menandakan bahwa ada perhatian yang khusus, dan tidak menyepelekan. Tidak menyepelekan, dia memperhatikan bukan hanya dengan matanya, tetapi juga dengan telinganya. Kadang-kadang mungkin ada situasi yang tidak masuk akal, ada perkataan dalam firman Tuhan yang tidak masuk akal. Seperti tadi misalnya di Lukas 8 ayat 18. Perhatikan cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. It seems doesn't make sense, bukan? Ini tidak lazimnya seperti ini.
kok nggak ada diambil, yang ada malah akan diberikan lagi. Nah, saudara, maka kita perlu belajar firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kepada kita. Jadi saudara, penting sekali sewaktu firman Tuhan dibagikan, kita perlu mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan baik-baik apa perintahnya Tuhan. Lalu yang ketiga adalah dikatakan begini, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Nah, saudara, bicara mengenai mata ini berbicara mengenai fokus. Fokus, tidak melihat ke kanan ke kiri, tidak terpengaruh, tidak distracted dengan sekelilingnya. Nah, saudara mungkin ingat bagaimana waktu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Marta begitu sibuk dengan pekerjaannya, ya, tetapi Maria memilih untuk diam di kaki Yesus untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Nah, bukannya Marta itu tidak lebih rohani, saudara, tetapi kita harus tahu waktunya. Ada waktu untuk melayani, ada waktunya untuk berdiam diri, mendengarkan firman Tuhan dan belajar. Mari, sewaktu firman disampaikan, mari kita fokus, jangan distracted dengan kiri kanan. Saudara, termasuk juga mungkin handphone kita, ya, gadget kita put aside, ya, tidak masalah, kita bisa membaca WA kita berikutnya. Tetapi sewaktu kita mulai merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita kesampingkan dulu yang lainnya, supaya mata hati kita tertuju kepada firman-Nya. Amin. Lalu yang keempat adalah bahwa simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, simpan di hati itu menandakan bahwa dia tidak bersedia kehilangan atau tidak ingin kehilangan benefit dari firman Tuhan. Tidak ingin kehilangan benefit dari firman Tuhan. Nah, bagaimana firman itu bisa disimpan di hati? Ya, caranya adalah kita merenungkan. Seperti halnya kita mengunyah. Kita tidak memasukkan makanan dari mulut langsung ke perut. Kita mengunyah sampai hancur, baru kita telan. Nah, saudara, pada kenyataannya iman itu terjadi di hati, bukan di dalam pikiran kita, bukan? Jadi kita perlu melatih supaya firman itu tertanam di dalam hati kita. Nah, kalau itu tertanam di dalam hati kita, maka iman akan timbul. Iman lahir di sana, ya. Iman itu terjadi di dalam hati kita, dan iman itu sewaktu bertumbuh, maka kita akan melihat banyak perkara-perkara yang tadinya kita tidak bisa lakukan, tetapi sekarang kita bisa lakukan. Karena apa? Karena iman bekerja di dalam hati kita. Saudara, ada satu kejadian di Markus 4 ayat 35. Saudara tahu kejadian ini di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu dan ke seberang. Ada 4 kata yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Sederhana, hanya 4 kata. Dikatakan apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Nah, apa yang terjadi, saudara? Murid-muridnya ikut semuanya sama-sama dalam satu perahu, dan juga ada beberapa perahu yang lain. Nah, kita tahu ceritanya, di tengah jalan terjadi angin ribut. Mereka panik walaupun mereka adalah penjala yang ulung harusnya, ya, tidak masalah dengan cuaca yang buruk sekalipun. Tetapi mereka panik pada saat itu karena tiba-tiba terjadi angin ribut. Dan apa yang murid-muridnya katakan? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di mana Yesus pada saat itu? Dia tertidur. Nah, sampai murid-muridnya juga agak sedikit marah, agak cemas, marah. Mungkin juga, guru, you don't care about us. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, kita tahu ceritanya, saudara, ya, bahwa Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, dan angin menjadi tenang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia katakan begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudara, seringkali kita juga seperti murid-murid Yesus, bukan? Kita tahu firman-Nya, tetapi kita tidak hati-hati dalam mendengar. Kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar. Nah, firman Tuhan jelas sekali, sederhana, singkat, 4 kata. Dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Tuhan yang mengatakan itu, bukankah Tuhan juga tahu akan membawa kita sampai ke seberang sana dengan aman? Murid-muridnya mendengar,
tetapi mereka tidak sepenuhnya mendengar apa yang Yesus katakan. Nah, demikian juga saudaramu, ada banyak janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya terus mendorong kepada saudara untuk terus berpegang kepada firman Tuhan, melatih cara mendengar kita. Jangan kita mendengar, kita membaca, setelah itu kita distracted dengan sekeliling kita dan kita mengambil keputusan dalam kecemasan. Dan saya berharap bahwa firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan dan mengingatkan kita sekali lagi untuk terus berpegang kepada janji Tuhan. Dan karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, aku berdoa bahwa setiap jemaat-Mu boleh terus dikuatkan melalui renungan pagi ini. Dan lebih daripada hanya sekedar mendengar, Tuhan, mereka boleh menggali lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Karena firman-Mu hidup, akan berbicara kepada setiap kebutuhan daripada umat-Mu. Dan Engkau lebih tahu, Tuhan, apa yang kami butuhkan. Engkau sudah ada di seberang sana. Engkau mengatakan, dan sewaktu kami meresponi dan kami melakukannya, Tuhan, banyak hal yang kami tidak pernah bayangkan itu terjadi. Karena Engkau yang menuntun, Engkau yang memegang tangan kami, dan Engkau yang akan membawa kami sampai ke seberang, sampai pada tujuan. Dan di dalam rencana Tuhan ada damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Baik, Tuhan memberkati. Have a good day. God bless you.